Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video memasak makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pendidikan keterampilan yang diampu oleh Ibu Huria MPD. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video masakan nasi putih, telur balado, tumis kacang kol dan wortel, serta es susu jelly. Selamat menyaksikan. Sebelum masak, aku itu mau beli bahan-bahannya dulu. Nah, beli bahannya aku beli di tukang sayur keliling dekat rumahnya aku. Kurang lebih seperti ini keadaan atau kondisi tempat tinggalnya aku. Di sini itu masih menggunakan jembatan, belum pakai aspal. Dan itu adalah sayur langganan kita. Nah, di sini itu sayur-sayurnya masih fresh dan juga harganya yang lebih murah. Nah, maka dari itu kita langganan sama beliau ini. Nah, ini aku maaf ya, maksudnya atau videonya balik-balik karena katanya si tukang sayurnya malu. Nah, jadi aku ngevideonya kayak gini supaya nggak kelihatan. Karena juga lagi milih-milih sayur, jadinya ya mohon maaf videonya balik-balik gini. Lagi pilih-pilih sayur, kurang lebih seperti inilah penampakan dari tempat sayur langganan kita. Nah, aku udah selesai, aku mau bayar. Nah, dan inilah proses belanja ala aku. Lanjut kita ke proses memasak. Nah, untuk memasak yang pertama aku masak nasi. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada air, beras pastinya, dan juga tempat atau panci rice cooker. Nah, karena aku masaknya di rice cooker ya. Nah, langkah pertama yaitu aku nyuci beras. Cuci berasnya sampai bersih dan juga gunakan air yang mengalir. Pada saat mencuci beras ini aku pakai bakul. Dan juga ini aku punya tips buat kalian buat nyuci beras. Nah, pada saat nyuci beras jangan lupa sambil doa, yaitu la ilaha illallah kasyifa, atau bisa juga sambil sholawat, agar nantinya nasi yang kita makan itu bermanfaat dan juga Allah berkahi. Nah, itu sedikit tips mencuci beras ala aku. Kemudian lanjut kita masukkan si beras yang sudah dicuci bersih ke dalam panci rice cooker. Jangan lupa ditiriskan dulu. Nah, lanjut kita masukin ke dalam si panci. Jangan lupa sambil dipukul-pukul si bakulnya supaya beras jangan ada yang tertinggal di sana. Hubung aku lagi megang kamera, jadi aku minta bantuan mama buat mukul-mukul si bakul supaya jangan ada beras yang tertinggal di dalamnya. Lanjut yaitu masak air. Nah, untuk kalian yang mau cepet masak nasinya, bisa kalian masak airnya sebelum mencuci beras, tapi karena santai aja jadinya setelah cuci beras. Nah, ini dia udah mendidih airnya. Kita matikan kompor dan juga kita masukkan ke dalam beras di dalam panci magicom tadi. Nah, kenapa sih menggunakan air mendidih? Karena ini adalah tips supaya nasi pulen nah ketika memasak, dan juga aku menggunakan daun pandan supaya nanti nasinya wangi. Nah, untuk ukuran airnya biasanya aku ngelebihin 1 jari di atas permukaan berasnya. Nah, karena ini aku masak 3 gelas ya. Nah, biasanya takaran airnya itu pas sepanci yang itu. Lanjut ya, kita masukin ke dalam rice cooker atau magicomnya. Nah, ini dia udah aku masukin ke dalam rice cookernya. Jangan lupa ditutup. Colokin ke stop kontak. Nah, pastikan rice cookernya menyala dan juga jangan lupa dicetek. Nah, agar matang nantinya. Nah, itu dia proses masak ala aku. Selamat mencoba. Lanjut ke masakan yang kedua, yaitu aku masak telur balado. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama yaitu ada 4
butir telur, kemudian 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan juga 3 buah cabai besar. Nah, adapun bumbunya yaitu lada, gula, garam, dan juga penyedap rasa, setengah gelas gula, dan juga 1/4 gelas minyak. Nah, yang pertama aku mau eksekusi telur dulu nih. Aku mau ngerebusnya dulu. Nah, jangan lupa panaskan air dan juga masukkan si telur-telur secara perlahan karena ini panas. Kalau bisa pas ngerebus atau ngeletakin telur ke dalam panci ini jangan sampai pecah. Nanti kalau pecah dia akan keluar putih-putih. Tapi that's no problem lah, kalau pecah pun gak apa-apa. Nah, lanjut untuk menunggu dia mateng, aku mau eksekusi sambal dulu. Nah, jangan lupa bawang sama cabenya dicuci dulu dan juga dipotong karena aku mau ngalusin pakai blender. Jadi untuk mempermudah dipotong-potong dulu. Potong bawang merah, bawang putih. Nah, potongnya gak usah terlalu kecil, sedang-sedang aja. Bisa tuh, nah kayak cabai gini dipotongnya 2 aja. Nah, ini dia, aku udah potong-potong si bumbu-bumbu yang akan aku haluskan. Nah, untuk mempermudah proses blender, jadi aku gunain 1/4 gelas minyak. Mohon maaf itu ada kesalahan. Sebenarnya yang aku gunain itu 1/4 gelas ya, bukan segitu gitu. Ini dia. Nah, aku mau blender dulu. Mohon maaf karena proses blendernya lumayan lama, jadi aku nggak masukin ke dalam video. Jadi ini dia langsung hasil jadinya aja. Nah, kurang lebih seperti ini guys penampakan dari sambal yang udah aku blender halus. Nah, ini dia udah matang telurnya. Nah, itu penampakan karena tadi aku ada pecah ya pas proses peletakannya karena panas tadi juga. Nah, lanjut kita mau kupas si telur. Nah, pindahin telur ke dalam air dingin. Nah, untuk mempermudah proses pengupasan. Untuk mempercepat, tidak aku cepatin aja 1 2 3 ting. Nah, ini dia telur yang udah aku kupas. Nah, cantik banget kan? Lanjut ya. Nah, aku mau goreng telur, tapi sebelumnya karena telur ini banyak airnya, jadi aku potong sedikit bagian bawah supaya nanti saat proses penggorengan dia jangan meletup-letup gitu. Nah, ini dia, potong sedikit bagian bawah. Nah, kita panaskan minyak dalam teflon, jangan terlalu banyak, cukup sedikit aja. Nah, kita masukkan, kalau udah panas kita masukkan si telur. Nah, untuk proses penggorengan telur sendiri itu sampai dia agak kecok-coklatan, gak usah matang banget. Tapi sih ini opsional ya, boleh kalian sampai matang banget gitu, gak apa-apa. Tapi aku saranin sih gak usah sampai matang banget karena nanti dia akan dimatengin lagi pakai sambal. Nah, jadi jangan lupa sambil dibolak-balik. Nah, aku pakai penjepit aja biar mempermudah pada saat proses pembalikan gitu. Nah, jangan lupa dibalik-balik, kenakan semua telur ke minyak supaya nanti telurnya matangnya merata. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau udah agak brown gitu, agak coklat-coklat kayak gitu, sekarang kita angkat. Jangan lupa matikan kompor dan kita angkat telur-telurnya menggunakan penjepit.
Nah, ini dia penampakan dari telur yang udah aku goreng tadi. Nah, lanjut aku mau numis bumbu-bumbu yang udah kita halusin tadi. Nah, yang pertama aku masukin minyak kurang lebih 4-5 sendok ke dalam teflon. Kalau udah panas, masukin bumbu-bumbunya yang udah dihalusin tadi. Kita tumis. Nah, jangan lupa bersihkan yang di tempat blender tadi ya. Kuras sampai habis aja, jangan ada yang tertinggal. Nah, jangan lupa nih sambil diaduk-aduk supaya jangan gosong, dan juga jangan lupa gunakan api yang jangan terlalu besar, nanti cepat gosong. Jadi apinya yang sedang aja. Lanjut kita masukin bahan-bahannya ini nih, bumbu-bumbunya ini, yaitu aku menggunakan 1 sendok gula, setengah sendok garam, setengah sendok makan penyedap rasa, dan 1/4 sendok makan lada. Nah, kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah kayak gitu, udah wangi, udah tercium harum, udah matang juga, lanjut kita masukin air. Kurang lebih aku menggunakan 1/4 gelas air. Nah, kalau udah kayak gini, udah mateng ya, itu udah agak coklat-coklat. Lanjut kita masukin telur yang udah kita goreng tadi. Nah, ini dia, jangan lupa sambil diaduk-aduk lagi supaya bumbu-bumbu meresap ke telur. Nah, ini aku lagi ngaduk-ngaduk telur. Nah, untuk memasak telur sendiri kurang lebih aku menggunakan waktu 4-5 menit gitu. Pokoknya sampai meresap bumbu-bumbu. Nah, kurang lebih kayak gini penampakannya, guys. Lanjut ke masakan yang ketiga, yaitu tumis kacang, kol, dan wortel. Nah, karena ini makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, jadi harus ada sayur-sayurannya. Nah, jadi adapun sayuran yang aku gunain, yang pertama itu ada kacang panjang, yang kedua ada wortel, yang ketiga yaitu ada kol. Nah, untuk bumbu-bumbunya aku menggunakan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cabai besar, dan juga 1 butir tomat. Nah, untuk bumbu-bumbunya ada penyedap rasa, gula, garam, dan juga lada. Nah, ini dia penampakan dari sayur yang udah aku potong-potong, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut kita potong-potong bumbu-bumbu. Nah, kurang lebih seperti ini, udah potong-potongnya. Lanjut, nah supaya lebih higienis, supaya lebih bersih, jadi kita cuci bersih dulu si sayur. Nah, tadi bumbu-bumbu tadi jangan lupa bawang-bawang tadi jangan lupa dicuci-cuci juga ya sebelum memotong, biar bersih. Nah, lanjut aku mau numis bawang merah sama bawang putih dulu secara bersamaan. Tumis-tumis sambil diaduk-aduk. Nah, untuk kenapa sih nggak digabung aja? Karena tomat sama cabai itu cepet mateng. Nah, jadi nggak digabungin, jadi separuh mateng ini dulu. Nah, kalau udah kurang lebih separuh mateng gitu, baru kita masukin cabai sama tomatnya biar fresh masih. Nah, kita aduk-aduk juga supaya jangan gosong. Kalau udah kecoklatan, nah kurang lebih kayak gini, bawang-bawangnya udah kecoklatan, kita masukin sayur yang udah dipotong dan juga dicuci bersih tadi. Nah, jangan lupa ya sambil diaduk-aduk, nah, supaya semua bahan tercampur rata dan juga menghindari adanya gosong. Nah, karena ini proses menumis ya, proses membuat tumisan gitu. Jadi untuk mempermudah pematangannya biasanya aku menggunakan air. Nah, di sini aku menggunakan 1/4 gelas air bagus nih, air minum ya, bukan air keran.
aduk-aduk lagi supaya semuanya tercampur rata. Lanjut, aku mau masukin bumbu-bumbu untuk menambah cita rasanya, yaitu aku gunain setengah sendok makan gula, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan penyedap rasa, dan seperempat sendok makan lada. Nah, aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa dicicip-cicipin buat mengetahui kadar rasanya gimana, udah pas atau belum. Kalau masih ada yang kurang, bisa kalian tambah-tambahin. Nah, ini dia penampakan dari tumis kacang panjang, kol, dan wortelnya aku. Nah, ini udah matang. Aku matiin kompornya. Dan juga aku mau pindahin ke piring. Nah, lanjut yaitu ke pembuatan es susu jelly. Nah, kalau ada makanan pastinya ada minuman dong. Nah, ini dia bahan-bahannya. 2 gelas air, 2 saset kental manis, Nutrijel rasa coklat, dan setengah gelas gula. Nah, yang pertama aku mau masak Nutrijelnya dulu. Nah, kita masukin Nutrijelnya ke dalam panci. Untuk Nutrijel ya bisa opsional. Kalau kalian suka yang rasa buah-buahan bisa diganti dengan rasa buah-buahan. Nah, kemudian ini aku masukin setengah gelas gula. Nah, kalau nggak suka manis bisa dikurangin. Kalau yang suka manis banget bisa ditambahin. Tapi ini sudah fix, udah segitu gitu. Udah standarnya kurang lebih segitu untuk pemakaian gulanya. Lanjut, kita aduk sebentar dulu. Nah, dan juga jangan lupa tambahkan air. Mohon maaf. Nah, aku menggunakan kurang lebih 2 gelas air. Aduk-aduk sebentar biar tercampur dan juga tidak ada yang menggumpal. Nah, kalau dirasa udah agak tercampur, lanjut kita mau ngedidihin Nutrijelnya. Nah, jangan lupa masak di api yang sedang aja, nggak usah terlalu besar. Sambil diaduk ya, jangan lupa. Dan juga kalau misalnya masih ada yang menggumpal, bisa kalian hancur-hancurin dulu supaya semuanya tercampur rata dan juga tidak ada gumpalan-gumpalan lagi. Nah, ini dia kalau udah mendidih seperti ini, jangan lupa diaduk dan juga dimatikan kompornya. Nah, ini dia penampakannya udah mendidih tadi. Kita diamkan sebentar supaya jangan panas banget, jadi kita diamkan dulu sampai busa-busanya nggak ada lagi. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, aku menggunakan cetakan yang berbentuk persegi panjang karena aku pengen buat nantinya kayak dadu-dadu gitu. Jadi untuk mempermudahnya, jadi aku pakai cetakan agar-agar yang kayak gitu. Nah, karena masih panas, jadi aku letakin di suhu ruang dulu. Letakin di ruangan terbuka dulu, nah sampai dia agak mendingin. Untuk prosesnya lebih cepat gitu ya, supaya dingin lebih cepat, kita masukin ke freezer. Nah, ini dia, ini udah agar-agarnya udah beku, agar-agarnya udah dingin, udah bisa dipotong-potong. Lanjut kita ke proses pembuatannya. Nah, untuk proses pembuatannya gampang banget. Nah, agar-agar yang udah beku, yang agak-agak udah mengeras kayak gini, kita potong-potong bentuk dadu. Nah, untuk bentuk sendiri sih opsional, mau bentuknya apapun itu. Nah, itu kreasi masing-masing. Tapi di sini karena untuk mempermudah makannya nanti, untuk mempermudah minumnya nanti, jadi dibuatlah semacam kayak berbentuk dadu-dadu gitu.
Nah, ini udah selesai aku potong-potong. Lanjut, yaitu kita buka 2 saset kental manis. Lanjut, 1 gelas air hangat. Nah, kenapa aku gunain air hangat? Biar dia cepet larut. Lanjut, itu kita masukin si agar-agar Nutrijel yang udah aku potong-potong tadi. Masukin secara perlahan aja. Aku masukin hampir semuanya, karena mau makan yang agar-agarnya, jadi aku nggak masukin semua. Nah, kalian kalau mau bisa masukin semuanya juga, terserah mau seberapa pun banyak Nutrijel yang dimasukin, ya itu terserah, opsional sih. Nah, jangan lupa masukin es batu biar es Nutrijelnya tambah mantep. Aduk-aduk agar semuanya tercampur. Nah, dan ini dia es Nutrijelnya udah jadi. Ih, seger banget, enak banget, wajib nyoba. Nah, next, terakhir, karena makanan udah ada, minuman udah pun ada. Nah, terakhir yaitu buah-buahan. Buat supaya sempurna banget nih makanannya, karena 4 sehat 5 sempurna, jadi harus ada buah-buahannya. Nah, buah-buahan yang aku gunakan yaitu ada pepaya sama mangga. Ini udah aku potong-potong. Nah, dan ini dia jadinya buah-buahan yang udah aku potong tadi. Lanjut, time to plating. Nah, untuk plating sendiri aku, kan tadi nasinya udah matang ya guys. Nah, sekarang kita masukin ke dalam wakul. Ini namanya wakul plastik. Ini nasinya sumpah wangi banget. Nah, ini dia telur baladonya tadi. Nah, untuk plating aku tambahin mentimun. Ini sumpah sih enak banget. Nah, dan juga daun bawang untuk mempercantik. Nah, ini dia telur balado ala aku. Lanjut, ini dia sayurnya. Nah, untuk sayur aku platingnya cukup pakai daun bawang sama seledri yang udah aku potong kecil-kecil. Nice. Nah, jadi gini penampakan setelah plating dari tumisan aku. Nah, ini dia guys hasil dari masakan 4 sehat dan 5 sempurna ala aku. Nah, yaitu ada nasi, telur balado, sayur, tumis kacang panjang, kol dan wortel, es susu Nutrijel, dan juga ada buah-buahan pepaya sama mangga. Nah, ini aku kasih bonus. Ini kita makan bareng setelah aku masak. Dan katanya alhamdulillah enak-enak. Buat kalian yang penasaran, yuk silahkan dicoba. Thank you for watching.